Halo, selamat pagi. Saya Juwono Solatulak dan di sini ada teman saya, Naufal Maulana Budiman, Raffi Rajabi Kuspito, dan Muhammad Dafa Zulfikar. Dan di sini kami akan menjelaskan apa itu Windows 11. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari Windows 11 itu sendiri. Windows 11 itu pertama kali diumumkan pada 24 Juni 2021 dan dirilis secara resmi pada 5 Oktober 2021. Dan Windows 11 ini dirancang untuk menjadi sebuah sistem operasi yang lebih intuitif, modern, dan lebih aman daripada Windows 10 sebelumnya. Hal ini menampilkan sebuah user interface yang baru yang dirancang untuk memudahkan pengguna untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Selain itu juga Windows 11 ini menawarkan peningkatan kinerjanya dan keamanannya. Lalu Windows 11 ini juga memiliki beberapa fitur yang telah di-upgrade dan itu user interface yang baru yang biasa disebut Mika, lalu ada start menu yang telah didesain ulang, lalu ada menu text bar baru, widgets yang dapat menampilkan informasi seperti berita, cuaca, kalender, dan lain sebagainya. Lalu ada fitur multitasking yang di-upgrade oleh Windows 11 termasuk Snap Layout, Snap Group, dan Desktop. Lalu Windows 11 ini juga merancang atau meningkatkan pengalaman dalam bermain game. Hal ini menyertakan fitur-fitur baru seperti Auto HDR, Direct Storage, dan Xbox Game Pass. Lalu Windows 11 ini juga kompatibel dengan sebagian besar perangkat yang menjalankan Windows 10. Namun ada beberapa persyaratan sistem minimum yang harus dipenuhi sebelum menginstal Windows 11. Lalu kesimpulannya adalah Windows 11 ini merupakan sebuah sistem operasi yang menjanjikan, yang menawarkan sejumlah fitur dan peningkatan yang baru. Hal ini adalah pilihan yang bagus untuk pengguna yang sedang mencari sistem operasi yang lebih intuitif, modern, dan lebih aman. Oke, selanjutnya adalah chapter 1, dan di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Naufal Maulana Budiman. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Juan sudah menjelaskan sedikit latar belakang ya dari Windows 11. Dan saya akan membahas chapter 1 dari Windows 11, yaitu ya kita akan membahas feature review-nya. Jadi ada beberapa yang perubahan yang tadi Juan sebutkan ya sebelumnya. Ada beberapa changes kayak seperti user interface UI-nya dari segi visualnya dan jauh ya Windows 11 jauh lebih rapih, lebih mudah, lebih simple digunakan daripada Windows 10 dari Windows sebelumnya ya kan. Dan Windows 11 jauh lebih menarik ya untuk para misalnya awam yang tidak menggunakan komputer atau masih baru menggunakan komputer jauh jauh lebih nyaman menurut saya kalau menggunakan Windows 11 karena UI-nya jauh lebih enak ya kan. Dan dari segi sistem requirements, Windows 11 jauh lagi lebih memerlukan sistem requirements yang lebih tinggi ya standarnya. Seperti di sini kita lihat bahwa ada minimum 4 GB RAM ya dan 64 GB penyimpanan itu wajib karena Windows 11 memerlukan performa yang lebih tinggi untuk em, agar bisa menjalani tas-tas dengan lancar dan tidak menggunakan ada rasa nge-lag atau ada rasa ngebug dan lain-lain ya. Jadi ini sangat diperlukan sekali dari Windows 11. Maka dari itu Windows 10 jauh dibandingkan dari Windows 11 karena ya sistem requirements-nya jauh lebih tinggi yang diperlukan dari Windows 11. Mungkin ada beberapa, nah, nggak terlalu jauh, tapi ya bisa dibilang Windows 11 jauh lebih memerlukan performa yang lebih tinggi. Dan juga dari segi performance, ya jauh juga dari Windows 11 ya, Windows 10 itu mungkin bisa dibilang ada sedikit concern dari sebelumnya. Kata Windows 10 mungkin dari segi main gamenya kurang, katanya masih nge-lag, ada masih nge-bug, kadang-kadang suka nge-crash komputernya padahal nggak ada masalah apa-apa dari segi software gamenya. Tapi maka dari itu Windows 11 mengeluarkan fitur baru ya, seperti Auto HDR dan Direct Storage yang bisa dibilang memberikan performa yang lebih baik ya untuk orang-orang masih muda yang seperti kami, jadi sering main game, yang hobi main game itu jauh lebih enak ya karena
bisa dibilang komponen-komponen dari segi hardware juga mereka sudah menyediakan, sudah mengoptimize semuanya agar kita jauh lebih lancar mainnya dan juga jauh lebih responsif, ya kan? Dari segi loading time, dari segi FPS frame rates dan lain-lain. Dan ini juga salah satu fitur terbaru ya dari Juan sebutkan DirectX 12 Ultimate, jauh lebih bagus, jauh lebih enak. Ya kan ada fitur-fitur baru, gambar lebih jernih dan juga ada ray tracing dan lain-lain. Dan jika kalian menggunakan monitor yang bagus, maka dari itu kita ada fitur dari Windows 11 ada fitur Auto HDR yang akan optimize gambar yang terbaik lah buat kalian gitu. Nah, di luar dari segi game, di sini ada yang namanya multitasking dan productivity features. Jadi Windows 11 itu mengeluarkan fitur-fitur seperti snap layouts atau snap groups yang bisa dibilang jauh lebih enak digunakan ya daripada Windows 10. Karena Windows 10 mungkin ya snap layouts itu cuma kanan sama kiri. Kayak yang mungkin kanan itu Zilla dan yang kiri itu bagian Word ya misalnya. Jadi nggak bisa ngasih 4 layar sekaligus gitu. Maksudnya 4 tab sekaligus di layar gitu ya. Jadi jauh lebih manfaat untuk kita yang bisa dibilang sering ngoding atau sering mengerjakan tugas, ya kan, mengerjakan dokumen-dokumen itu jauh lebih enak karena kita bisa multitasking sekaligus kita bisa lihat kita bisa lihat tab ini, layout ini, nggak harus menggunakan 2 monitor ya kan. Kadang laptop juga jadi satu laptop sudah cukup untuk melakukan semua task tersebut. Itu salah satu fitur yang menurut saya sangat penting ya di Windows 11. Dari segi security and privacy jauh sekarang Windows 11 mengeluarkan TPM 2.0 yang bisa dibilang membantu Windows 11 untuk menjaga keamanan dari segi Windows Defender Antivirus dan juga Windows Defender Smart Screen ya. Ya juga TPM 2.0 juga kadang akan saya bahas ya di akhir. Itu ada sedikit kontroversi ya. Dan dari segi upgrade dan strategis ya. Ini beberapa ya pendapat lah ya organisasi dan profesional IT itu juga sudah merencanakan ke Windows upgrade ke Windows 11 karena Windows 11 ya apa namanya memberikan keamanan yang lebih baik dan juga productivity seperti multitasking features yang lebih baik juga. Nah, sedikit kontroversi dari Windows 11. Windows 11 pas keluar itu masalahnya yang pertama itu mereka mengeluarkan bisa bilang kebutuhan sesuatu settingan yang sangat penting yaitu TPM 2.0. Jadi pertama kali TPM 2.0 itu keluar banyak masalah dari segi persyaratan untuk mengupgrade dari Windows 10 ke Windows 11 karena nggak semua hardware atau komputer yang Windows 10 bisa upgrade ke Windows 11 karena motherboardnya atau settingan BIOS-nya memerlukan TPM 2.0. Dan sejak itu Windows Windows sendiri, Microsoft sendiri juga agak kesulitan ya untuk mengatur semuanya. Maka waktu itu ada sedikit kontroversi sendiri dari segi software health performance atau apa waktu itu namanya. Jadi ada sedikit kontroversi di situ. Mereka tidak bisa mengatur semuanya. Jadi tapi ada apa namanya? Ada cara di balik itu untuk override 2.0 itu. Sekarang udah ada fiturnya. Tapi bukan dari Windows sendiri ya, dari luar Windows ada fiturnya untuk nge-bypass TPM 2.0, tapi ada beberapa performance yang jauh lebih nge-lag ya, karena suka nge-lag atau kadang ada crash karena ya TPM 2.0-nya tidak aktif atau tidak deteksi. Jika kalian lagi mau misalnya main game, kadang TPM 2.0 kadang suka muncul dan itu juga bisa merusak apa segi performa juga ya. Karena ada sedikit fitur yang mungkin kok aneh di sini kok nggak ada, padahal seharusnya ada gitu kan. Jadi ya itu salah satu kontroversi dan concern juga untuk tim Microsoft dan tim Windows 11. Tapi di tahun kita sekarang di akhir 2023 semua ini seharusnya sudah bisa diperbaiki dengan lancar ya dengan mudah karena ya ada fitur bypass dan juga ada software update yang terbaru dari Windows 11 agar mengurangi nge-lag atau performa yang